Menikahi seorang fotografer, ini adalah sebuah tantangan buat teman-teman semua yang mungkin pacarnya atau calon suaminya adalah seorang fotografer, atau bahkan mungkin sedang diragukan oleh orang tuanya, oleh calon mertuanya tentang apakah mungkin bisa menghidupi keluarga dari profesi menjadi seorang fotografer. Stay tune! Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, saya seorang fotografer. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya dan mengunjungi video kali ini karena hari ini saya mau cerita tentang sebuah suka duka tentang menjalani kehidupan menjadi seorang fotografer, termasuk nggak boleh nikah karena satu paradigma yang salah tentang sebuah profesi menjadi seorang fotografer. Jadi dulu saya lulus kuliah tuh tahun 2008 dan ambil kursus short course di Darus Triadi School of Photography. Alhamdulillah saya masih dapat kesempatan untuk diajar langsung sama maestro Indonesia. Cuman ada satu tantangan yang saya pikir cepat atau lambat mungkin teman-teman yang kebetulan mungkin ya pacarnya seorang fotografer, mungkin akan ada satu tantangan yang tidak bisa dibilang gampang ketika mau menikahi pacarnya yang seorang fotografer. Karena paradigma dulu 2008 bahkan mungkin sampai sekarang yang namanya fotografer itu dianggap sebagai orang miskin, mungkin yang nggak bisa generate uang, dianggap sebagai sebuah bisnis yang tidak sustain, dianggap sebagai calon suami ataupun pemimpin rumah tangga yang sepertinya nih nggak bisa ngidupin istri dan anak-anak. Saya pribadi jujur sih sebagai seorang fotografer sedih kalau masih mendengar fenomena ini, walaupun saya yakin bahwa di semua profesi apapun, di semua bisnis apapun, kalau orang tua atau mertuanya tidak tahu menahu tentang dunia bisnis, itu mau diurus sampai kayak apapun tetap aja susahnya setengah mampus. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia mungkin ya, yang namanya entrepreneurship itu kan sedikit ya dibandingin kita-kita yang kerja kantoran. Pada dasarnya sebenarnya saya mau bilang bahwa kenapa sih orang tua itu kepengen orang kerja kantoran, itu sebenarnya alasannya satu, biar hidupnya stabil. Cuman tidak semua orang itu bisa bekerja di belakang meja. Contohnya adalah saya, di mana saya itu suka sekali dengan project kontrakan. Jadi artinya sebagai seorang fotografer itu kan sebenarnya pekerjaannya tidak pasti. Tapi justru karena tidak pasti itu, begitu kita kerja bayarannya gede. Sekali lagi, kalau yang dibayar gede. Nah, makanya itu banyak orang-orang yang tidak yakin bisa menghidupi keluarganya dengan cara menjadi seorang fotografer. Saya kali ini mau sharing tentang sebuah kehidupan yang mungkin akan teman-teman hadapi ketika teman-teman memilih jalan hidup menjadi seorang fotografer dan momen hunter. Apa sih baik dan buruknya? Sebelum kita lanjut, saya akan bilang bahwa pekerjaan kontrakan itu sebenarnya duitnya gede. Kalau teman-teman mau bukti bahwa sebenarnya yang namanya pemain bola itu kan juga kontrakan sebenarnya. Dia bukan orang yang tetap. Dia tidak memecahkan rekor atau dia tidak mendapatkan satu achievement tertentu pasti dipecat juga gitu. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu berkecil hati ketika teman-teman itu bahkan tidak menjadi seorang yang in-house atau karyawan tetap, karena bagi saya pribadi yang namanya kerja kontrakan itu duitnya gede. Kita ngomongin duit nih teman-teman. Dari situ yang paling penting adalah sebuah mindset. Makanya di bisnis apapun sih, di wedding fotografi dan portrait yang menjadi penghasilan utama saya saat ini, itu mindset itu nomor satu. Nah, ketika dulu saya ditanya oleh calon mertua, gimana kamu menghidupi anakku dan mungkin suatu saat anakmu juga, ketika pekerjaannya cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang
yang menjadi sebuah paradigma orang-orang kebanyakan. Faktanya, saya itu motret wedding bukan Sabtu Minggu, saya motret weddingnya itu Selasa atau Rebo. Karena wedding yang saya tangani adalah wedding-wedding bule. Dimana kalau mereka itu Sabtu Minggu, ini kita bicara satu bisnis ya. Bisnis perhotelan itu, kalau teman-teman sering pakai hotel untuk liburan, untuk bisnis trip, pasti kan Sabtu Minggu harganya naik. Nah, orang-orang bule itu, makanya kenapa weddingnya tidak Sabtu Minggu kalau nggak kepepet ya. Itu weddingnya milih di weekdays, karena satu, lebih hemat. Dengan begitu, secara global cost, itu mereka lebih hemat. Dari situ, itu sudah mematahkan sebuah paradigma yang orang tua saya dulu kemukakan, bahwa Sabtu Minggu akhirnya saya ada kalau kliennya orang Indonesia, ya saya wedding Sabtu Minggu. Cuman kliennya orang bule, atau saya memotret sebuah family portrait, jadi ada teman-teman cewek-cewek seksi begitu, mereka liburan bareng. Itu nggak mungkin di weekend juga, karena weekend biasanya resort itu hotel semua penuh untuk wedding. Akhirnya mereka liburannya di hari Senin, Selasa, Rebo. Jadi alhamdulillahnya dari Senin sampai Minggu itu bisa jadi full. Kalau Sabtu Minggu jelas kawinan orang Indonesia. Kalau Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat itu bisa jadi antara friends portrait atau mungkin holiday portrait seperti saya lakukan di Hong Kong. Atau bisa jadi justru kawinan orang-orang yang bule, itu mereka suka hari-hari weekdays. Nah, dari situ saja, yang tadinya paradigma orang tuh jadi fotografer dapat duitnya cuma Sabtu Minggu, ini ternyata bisa Senin sampai Minggu, nggak pernah berhenti kerja. Oke, kalau sekarang kita bicara ketika teman-teman masuk ke channel YouTube ini hanya gara-gara Shutterstock. Ini nih sebenarnya sebuah investasi jangka panjang yang saya siap untuk tidak menikmati hasilnya dalam kurun waktu yang dekat. Karena itu, saya selalu bilang bahwa yang namanya Shutterstock itu adalah sebuah mindset. Hati-hati ya ketika teman-teman bilang bahwa saya cuma meluangkan waktu-waktu luang. Kalau teman-teman memang bukan berprofesi sebagai fotografer, maka channel ini ada untuk teman-teman untuk bisa menjadikan hobi-hobi jepret-jepret ngasal itu menjadi sebuah income. Tapi konteks video kali ini itu adalah bagaimana ketika teman-teman memang kepengen mendedikasikan dirinya, kepengen jadi seorang yang memang pekerjaannya adalah mencetin shutter. Dari situ, di bisnis apapun, di wedding maupun di portrait maupun di commercial products atau di company profile, sampai ke masalah Shutterstock yang bisnisnya recehan seharga mungkin 10 sen, 3 dolar, 1 dolar, segala macam ini murni mindsetnya yang paling penting. Karena itu, kenapa saya masuk ke Shutterstock? Sekalipun saya masih dapat uang di wedding, di portrait, di bisnis hospitality saya, karena saya berpikir bahwa saya itu punya satu waktu, di mana suatu saat nanti, either saya memutuskan stop, atau dunia membuat saya stop. Kalau saya memutuskan stop, rasanya rada susah, karena saya jatuh cinta dengan dunia fotografi. Tapi suatu ketika Allah itu harus ambil nyawa saya, ini gimana caranya keluarga saya, istri dan anak-anak saya masih bisa hidup, sekalipun saya udah nggak ada? Jawabannya adalah digital products. Maka, kalau teman-teman cek link description di bawah, saya punya 19 e-books yang saya sudah tulis sejak tahun 2012. Itu tentang fotografi, tentang traveling, tentang mayoritas jelas fotografi, karena bisnis saya fotografi ya. Sampai kemudian saya masuk ke dunia Shutterstock, hingga saat ini saya sudah nyemplung ke dunia NFT. Itu semua saya lakukan bahwa ini murni bisnis. Ini bukan, fotografi itu bukan lagi-lagi menjadi sebuah hobi yang saya cepret-cepret ngasal. Karena dulu sih ya hobi, tapi ketika hobi sudah mulai ngurusin bayar listrik gimana, bayar internet gimana, bayar pulsa gimana, sampai akhirnya biaya istri lahiran gimana, sekolah anak bagaimana, itu menjadi sebuah kompleksitas yang nggak bisa dibilang mudah. Maka dari itu, mindset itu memegang peranan yang sangat penting ketika kita mau nyemplung ke sebuah bisnis. Harapan saya ya, teman-teman mulai bisa memahami bahwa kalau mindsetnya salah, ini bisa jadi kita salah arah. Nah, kalau salah arah, ya nggak dapat apa-apa. Ibaratnya ini kita kerja kuli, sama. Teman-teman yang karyawan,
Senin sampai Jumat libur di Sabtu Minggu, itu juga kerja kuli. Kita yang profesional ataupun kita yang bisnismen, kalau mindsetnya salah, sama aja. Ini cuma capek di otot nih. Jadi maka dari itu kan suka ada tuh satu quote, misalnya kerja cerdas, jangan kerja keras. Ada benarnya, ada enggak. Walaupun ada pada waktu titik tertentu ya. Itu kerja keras tuh harga mati itu. Kalau nggak kerja keras, gimana caranya kita bisa sustain, bisa menghadapi sebuah problem, bisa menghadapi sebuah krisis ya. Kayak dulu 2013 saya krisisnya adalah dunia perbankan. Sampai sekarang saya kena BI checking, jadi saya nggak bisa kredit apapun, walaupun cuma sekedar kredit handphone harga 1 juta, saya nggak bisa kredit. Kemudian kemarin 2020 ya, kita kena krisis pandemi. Bedanya duitnya sama-sama habis, cuman yang dulu kasusnya adalah perbankan, yang kemarin kasusnya adalah penyakit. Cuman artinya kalau kita nggak pernah kena krisis, ya kita nggak akan bisa respect dengan sebuah perjuangan. Maka dari itu sebenarnya nih, ini buat saya pribadi, pandemi itu, bisnis itu crash, duit habis. Fotografi jelas nol sales selama 2 tahun. Kemudian omset saya di hospitality itu kalau cuman minus secara omset ya, 1 miliar ada, karena memang hospitality saya sudah cukup besar, sehingga ketika pandemi, habis tuh duit, dimana saya masih punya 9 karyawan yang dalam tanda kutip menitipkan nyawanya kepada saya, untuk kemudian dia hidup, makan, tinggal, mungkin ngirimin duit orang tuanya, segala macam. Waktu itu saya pernah baca satu quote, mudah-mudahan benar sih, intinya dari Buya Hamka ya, bahwa sebenarnya semua jelas butuh duit ya, cuman tidak berarti bahwa yang namanya kita hidup tuh punya pasangan hidup mesti tajir dulu gitu. Yang penting tuh punya insight dia ke depannya mau ngapain dan dia mau kerja keras apa enggak. Waktu itu istri saya, Nina, itu pernah bilang begini, bahwa kalau kamu cinta sama seseorang, maka ungkapkan saja. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah, nggak diterima, ya sudah, apes, dia bilang gitu. Tapi ada benarnya juga bahwa memang proses pernikahan kita nggak bisa dibilang gampang. Karena satu, saya bisnis, sedangkan orang tua semuanya karyawan. Kalau mama saya kebetulan mau terima apa adanya, tapi tidak dengan waktu itu calon mertua. Tapi dengan begitu prinsipnya adalah kita berdua, si pasangan ini yang memang benar-benar mesti saling support, mesti saling sayang, sehingga kalau kita jatuh ya kita bangkit bersama gitu. Seperti dulu 2013, kemudian kemarin pandemi gitu, kita jujur chaos gitu. Kita hancur-hancuran, duit habis. Cuman selama udah pernah melalui masa krisis, saya pikir everything is gonna be easy. Walaupun tough job ya, really hard ya, tapi nggak ada yang impossible gitu. Maka dari itu, buat teman-teman yang akan menikahi pacarnya atau calon suami atau tunangannya atau calon istrinya yang memang berprofesi sebagai fotografer, make sure dia kerja keras, kemudian mesti yakin, dan kalau memang harus jatuh, di mana kita bisnis itu wajib hukumnya untuk bangkrut. Karena kalau nggak bangkrut, kita nggak bisa respect dengan perjuangan, kita nggak bisa respect dengan small things, kita nggak bisa respect dengan makan cuma nasi pecel lele atau nasi tempe garit misalnya. Jadi menurut saya bisnis itu wajib bangkrut, biar kita bisa introspeksi apa yang harus kita perbaiki, dan paling bagus ya kita lebih dekat sama yang di atas itu. Satu itu, jadi harus kerja keras. Kemudian pastikan bahwa mindsetnya memang benar-benar untuk bisnis. Ini bukan lagi sekedar hobi maupun sebuah permainan. Ini murni bisnis. Walaupun kalau teman-teman ngeliatin saya jualan foto di Shutterstock, itu jelas foto-foto ngasal, semuanya laku, antah berantah semua laku. Teman-teman yang sudah motret pasti sudah buktiin bahwa ada foto serius malah nggak di-proof, tapi foto-foto ngaco, foto-foto seenak jidat kita gitu, malah di-proof dan sold lagi. Itu kan lucu-lucuan gitu. Apalagi ketika teman-teman ngeliatin saya, misalnya lagi traveling ke untuk pemotretan ya, saya lagi ke Singapura, saya lagi ke Hong Kong, saya lagi ke Macau, saya lagi ke Maldives, saya lagi ke Bali, itu dikirain jalan-jalan, tapi memang begitulah mengasihkannya ketika sebuah hobi menjadi sebuah profesi. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa ada insight buat teman-teman yang kepengen menikah dengan satu pasangan yang pasangannya kebetulan kerjanya adalah fotografer, dan
wajar sih kalau diremehin, direndahin itu wajar banget. Karena sebenarnya apapun bisnisnya, mayoritas orang tua kita itu pada nggak setuju kalau anaknya bisnis. Kepengennya adalah kerja kantoran yang aman-aman aja. Tapi ya buktinya aman-aman aja juga banyak orang yang di PHK, dan kemudian di PHK juga malah nggak bisa hidup survive, malah jadi gila, malah jadi ada apa namanya perpecahan, ada perceraian gitu segala macam. Jadi saya pikir kembali ke diri kita masing-masing, mindset nomor satu. Yang kedua mesti kerja keras dan terbuka ya dengan pikiran-pikiran teknologi zaman sekarang. Jadi kalau ibaratnya kalau orang lain tuh udah pada mikirin gimana caranya sampai Mars, ya kita jangan berkutat dengan hal-hal yang sepele yang sekiranya hal-hal yang tidak terlalu esensial untuk kehidupan. Jadi mudah-mudahan begitu teman-teman. Teman-teman bisa cek link description di bawah, itu di situ ada ebook. Ada yang bisa dipelajari teman-teman, ada ebook tentang food gasm, memotret makanan, ebook tentang wedding, ebook tentang portrait, ebook tentang Shutterstock. Saya share semua di situ perjalanan saya 12 tahun sampai bagaimana cara saya membangun 3 villa di umur 33 tahun ya, waktu itu 2018 ya. Saya udah bangun 3 villa, saya punya villa, guest house kecil lah ya. Terus bagaimana saya menjalankan coffee shop, semua experience saya selama 12 tahun bisnis ini saya tulis di dalam ebook. Kalau teman-teman yang kepengen lihat sebenarnya saya ketika motret itu pakai alat-alat apa aja, itu semua ada di link description di bawah. Teman-teman bisa cek harganya, speknya, yang sekiranya sesuai dengan budget dan kemampuan teman-teman saat ini. Jadi sekali lagi saya terima kasih sekali teman-teman masih setia nemenin saya dari subscribernya 0 sampai sekarang sudah 21.000. Saya sedang berjuang bisa mencapai nanti ke 50.000 pertama. Jadi begitu, terima kasih sekali lagi. Saya Bima Aditya. Stay tune, subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya.